Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani Putri dengan NIM 213020212045. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Rombel A semester 2. Saya dari kelompok 9, mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam 1. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Nina dengan NIM 213030212257. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Rombel A PGSD semester 2. Saya dari kelompok 9, mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori genetika mengenai pembelahan sel mitosis dan meiosis dengan dosen pengampu Dr. Sri Endang Mugirahayu, MPD. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang mengalami luka mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel kromosomnya yang berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas protase, metafase, anafase, dan telopofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telopofase umumnya, selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom. Sel induk dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Itulah video pembelajaran tentang teori genetika mengenai pembelahan sel mitosis dan meiosis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan semoga kita dapat lebih mengenali lagi tentang pembelahan sel dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.